وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Surah An-Nahl ayat 97. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab al-hadis: ajaban li amril mu'min, inna amru kullahu khair wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lah. Hadis riwayat Muslim. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Nurul Musallin, mudah-mudahan kita yang sering melangkahkan kaki ke masjid ini dapat pula lah kita namanya Nurul Musallin. Seperti itu, Mak. Nur cahaya, Musallin salat, berarti cahaya orang-orang yang salat. Nak sia-sia orang membuat nama masjid ini. Ada Nurul Hidayah, tujuannya adalah kebaikan atau doa. Mudah-mudahan kita dapat cahaya sholat. Kalau yang sering sampaikan guru kita, dapat buah dari sholat yang kita lakukan. Apa artinya? Buah dari sholat itu termasuk diantaranya mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Itulah dari kesimpulannya kita melaksanakan sholat. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, bertambah pula nikmat itu, dan bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ketika kita bersyukur, la azidannakum, niscaya kami tambah. Tetapi ketika kufur, tidak taat kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka disebutkannya wa in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya bagi orang kufur itu azabku sangat pedih. Pada ikatnya semua kita pasti diberikan Allah nikmat. Tetapi kadang ketika diberikan Allah nikmat itu, ada yang lupa diri, ada yang lago melampaui batas, tak ingat dia, tak mau dia berterima kasih bagi orang yang memberikan nikmat tersebut. Kalau mungkin kita dengan kawan, dengan saudara, ketika dibantu atau ditolong, setelah ditolong berhasil, rupanya setelah berhasil tak ingat yang lain, rupanya anjlok kembali, siapa yang mau menolong lagi.
apalagi dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala karena dia punya sifatnya Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih, tetap Allah berikan nikmat itu walaupun kadang dia tak sholat. Begitulah bedanya kasih sayang Allah dibanding kita manusia. Kalau umpama kita punya teman, taruhlah anak buah, datang bekerja 1 hari, sudah itu nak minta gaji 1 minggu, apa kasih rumah? Tiap hari datang pojok, dimintanya seminggu. Kalau Allah Ta'ala walaupun kau tak taat, tetap diberikan Allah nikmatnya. Itulah kasih sayang Allah. Di dunia itu akan dapat semua, mau sholat dia mau tidak, tapi di akhirat itulah yang didapat nanti Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Bapak Ibu yang Allah, pada subuh yang berbagi ini adapun pembahasan disampaikan adalah tentang pentingnya keimanan bagi setiap muslim. Jadi iman ini harus kita jaga, harus kita pupuk. Dasarnya pengajian pada subuh berbagi ini surah An-Nahl ayat 97. Ini surat An-Nahl ini perlu kita ingat-ingat selalu, dan juga perlu disampaikan kepada anak kita, menantu kita, supaya dia termotivasi dalam hidup ini agar mendapatkan kehidupan yang baik. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila sholihan, siapa yang beramal baik, min zakarin au untha, baik dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia betul-betul beriman kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami berikan kehidupan yang baik. Kita tarik ke belakang ayat ini. Setiap orang pasti hari ini memiliki pekerjaan. Pekerjaan itu ada yang baik, ada yang tidak baik menurut pandangan kita. Tapi disebutkan Allah, man amila sholihan, siapa yang bekerja atau beramal yang baik, laki-laki atau perempuan, dan dia mukmin, beriman kepada Allah. Sekarang dia laki-laki atau perempuan, bekerjakah dia? Bekerja. Pekerjaan manusia bermacam-macam. Ada namanya pekerjaannya di rumah saja, ada pekerjaannya berangkat pagi pulang sore, ada pekerjaannya berangkat sore pulang pagi, atau berangkat malam pulang pagi. Ada pula yang goyang-goyang kaki, ada pula yang pekerjaannya setengah hari. Jadi kata Allah, kalau dia laki-laki, dia perempuan, bencong tak ada. Mana tahu hari ini ada LGBT yang bencong tak disebutkan, tidak masuk dalam ayat ini. Laki-laki dan perempuan, dia beramal yang baik dan dia mukmin, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami berikan kehidupan yang baik. Jadi setelah kita beramal yang baik,
Bagaimana caranya supaya mendapatkan kehidupan yang baik? Maka tingkatkanlah keimanan kepada Allah. Tak bisa kita bekerja terus-menerus tanpa kita pupuk iman yang ada dalam diri kita. Berarti kalau umpama dia bekerja dengan baik, bagaimana memupuk menjaga keimanan dia? Yang pertama, kalau bekerja supaya dapat kehidupan yang baik adalah kejujuran. Ini adalah mengantarkan seseorang pasti mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang pintar banyak. Kalau masalah yang pintar, ini kata Abdullah Yemahua. Tahu Pak? Abdullah Yemahua. Ini penasihat KPK. 2 periode dia menasihati yang bekerja pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama periode tersebut, setelah dia lihat semua rekam jejak, kata dia 1.300 orang yang ditangkap KPK. Dari data itu 1.300 itu 86% ini maaf adalah orang yang sekolahnya tingkat tinggi. Artinya S1, S2, S3. Maka kalau diambil dari itu, pendidikan nasional tidak berhasil. Seharusnya makin tinggi pendidikan seseorang, dia makin takut kepada Allah. Maka hari yang berbahagia meningkatkan keimanan kalau dia bekerja, jujur dia, dikasih orang amanah, ini pegang duit ini dulu. Kalau umpama dia bagian dari bendahara, dia tahu prosedurnya, tahu manajemennya, tidak manajemen rimba. Tahu manajemen rimba Pak? Tahu enggak Bu? Manajemen rimba. Dia ketua, dia megang duit. Dia ketua, dia megang duit, dia tukang catat. Ini namanya manajemen rimba. Kalau umpama dia ketua, otaknya dipakai. Berarti dia pandai memanage. Berarti itu. Kalau bendahara, tinggal diperintah ketua. Hai bendahara, perlu ini dapat, keluarkan duit. Oh, tidak bisa, ini itunya. Berarti tidak paham dia tugas dia. Ada pula penyakit, dia megang duit, diminta orang duit, payah kodunya. Hanya jadikan bendahara, penghalang kemajuan. Bapak Ibu ya Allah, jadi supaya kehidupan itu yang baik, hayatan thayyibah, dia sudah beramal baik, dia beriman, ada yang ditopang kehidupannya bekerja dengan kejujuran. Ya harus jujur. Kalau tak jujur dalam hidup ini akan membawa malapetaka. Apa saja loh. Contoh umpama ada seorang laki-laki. Maaf, nak babini 2. Sudah itu apa kata dia ke calon bini keduanya ini? Dibilangnya dia masih bujangan. Akhirnya terjadi pernikahan. Ya namanya perempuan tadi, dia tidak mungkin dia minta diceraikan atau bagaimana, tapi hatinya sudah tersakiti. Kenapa? Akibat kedustaan atau kebohongan. Nanti akan berefek kepada dia. Maka tidak boleh kita itu berbohong. Harus jujur.
kehebatan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kehebatan Rasulullah di kota Makkah itu? Tidak ada dalil ataupun cara strategi yang bisa dibuat Abu Lahab atau Abu Jahal untuk melemahkan kekuatan Rasulullah supaya orang benci. Karena mereka lihat kejujurannya, maka tanpa disadari mereka sebagian, mereka memberikan gelar, apa gelarnya mak? Al-Amin. Karena ada kejujuran orang yang dapat dipercaya. Kalau hari ini susah kita mencari orang yang dapat dipercaya. Maka keimanan para sahabat as-sabiqun al-awwalun, mulai dari Rasulullah, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini orang-orang yang pertama masuk Islam dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di antara mereka? Karena ada keimanan berbeda level namanya, berbeda tingkatan ekonomi. Tetapi karena keimanannya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari suku yang berbeda, mereka menyatu bersahabat luar biasa. Jadi kita umpama, kalau saya memahami lebih bahagia, ini ada orang Batak, ada orang Minang, ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Melayu. Kenapa mereka bisa bersahabat akrab? Padahal pas jumpa, karena pemahaman agama mereka dan iman mereka itu kuat sehingga bisa menyatukan. Kalau umpama hari ini ada orangnya hidupnya susah, berkawan akrab dia dengan orang yang ekonominya bagus, karena apa? Satu pengusaha, satu pensusah. Susah kita cari hari ini. Kadang mereka bersahabat karena sama profesi, sama pendapatan, sama model kehidupan. Kalau Bilal bin Rabah dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Utsman bin Affan, berapa beda tingkatan ekonomi mereka. Tetapi karena adanya keimanan, mereka bisa menyatu. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, di hayatan thayyibah wa lanajziyannahum, dan kami beri balasan biahsani ma kanu ya'malun, yang terbaik, yang paling bagus dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi syaratnya kalau bekerja, sampaikan kepada kita, kerja dengan baik. Jangan lupa sholat. Itu bagian dari mukminun, menunjukkan orang-orang yang beriman. Kadang kalau bekerja bayoyo, bagus kerjanya, tenaganya kuat, alhamdulillah, fisiknya begitu kuat, tapi tidak sholat, maka tak baik kehidupan itu. Tidak diberikan Allah keberkahan. Jadi kalau dia sholat, insya Allah berkah hidupnya. Kalau berkah hidupnya itu walaupun sedikit cukup, anak-anaknya bisa juga sekolah, perangainya pun elok-elok. Bapak Ibu dan jamaah yang Allah, jadi kalau dia bekerja, dia beriman, pasti ada kehidupan yang baik. Jadi ini model hidup, kerja yang baik dan beriman kepada Allah. Berarti tanamkanlah sifat ihsan.
ihsan itu bahwa kita merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diawasi manusia. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, dan juga orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam hadis ajaban li amril mu'min. Disinilah nanti diukur keimanan kita. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan atau sungguh ajaib orang mukmin itu. Inna amruhu kullahu khair, sesungguhnya segala urusan baik baginya. Orang mukmin apapun urusannya, kalau orang mukmin baik baginya. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min, yang demikian tidak terdapat pada diri kecuali diri orang-orang yang beriman. In asobathu sarra'u syakara fakana khairullah, dan apabila ia mendapatkan kesenangan, syakara, maka ia bersyukur, maka hal demikian baik baginya. Wa in asobathu darra'u sabara fakana khairullah, dan apabila ia mendapatkan kesusahan atau kesulitan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Kalau diberikan nikmat, senang, mudah bersyukur. Tapi kalau diberikan kesulitan, masih istiqomahkah? Jadi di sini ajaibnya seorang mukmin. Tidak bisa kita mengatakan, oh kami telah beriman. Saya beriman kepada Allah tanpa ragu sedikit pun. Saya membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu keimanan kita itu harus kita buktikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana pembuktian keimanan yang kita miliki? Saya ini beriman. Kalau ditanya, apakah beriman kepada Allah? Beriman. Bagaimana membuktikannya? Yang pertama, ditunjukkan dengan amal soleh, dengan amal yang baik. Apa diantaranya? Amal-amal yang baik, membantu orang, itu termasuk amal yang baik. Yang kedua, ditunjukkan dengan amal-amalan ritual seperti sholat, tahu dia waktunya, walaupun umpama nanti tak bawa jam, dia ada rasa khawatir dia waktu sholat sudah masuk. Ketika dikumandangkan azan, paling tidak karena dia bekerja di kebun, teringat dia untuk melaksanakan sholat. Tapi karena jauh, itu adalah bagian dari yang ditunjukkan dengan keimanan. Kalau umpama dia beriman kepada Allah, sholat subuh pun tinggal, zuhur masih bekerja, asar di perjalanan, maghrib mandi, isya talolo. Jadi jangan berharap dapat hayatan thayyibah, tak akan dapat kehidupan yang baik.
Nah, kalau ada umpama saudara-saudara kita ketika mau kita bantu ada syaratnya. Ya, Bang kasih pinjaman, tapi syaratnya bisa tidak merubah perangai kamu yang tak sholat menjadi orang yang rajin sholat. Sambil membantu saudara kita, ajaran dakwah pun bisa kita mendapatkan pahalanya. Kadang kalau ke orang lain bisa, ke saudara berat menyampaikannya. Padahal kalau kita dalam hidup ini adalah ku anfusakum wa ahlikum. Dirimu dulu, baru keluarga, baru yang lain-lain. Bapak Ibu berjamaah Allah. Jadi pembuktian keimanan itu yang pertama ditunjukkan dengan amal soleh, yang kedua dengan amalan-amalan yang rutin seperti sholat, tahu dia waktunya. Yang kedua adalah zakat. Kalau umpama sudah berhak dia mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Di sini juga adalah menunjukkan keimanan. Rajin ini semua tapi zakat tak mau mengeluarkan zakatnya, berarti belum ditunjukkan dengan keimanan. Kalau sudah ada uangnya lagi, dia berusaha untuk mendaftar naik haji. Umrah pun kita bagus, tapi lebih afdol kita ambil jatah naik haji dulu. Karena perintahnya adalah memang man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup menempuh jalannya ke sana. Kalau umpama hari ini umroh, berapa Mbak umroh? 33 juta. Ya Bu ya, 33 juta. Kalau umpama naik haji hari ini mendaftar dulu 25.500.000. Ini kata Ustadz Koko Liem namanya. Waktu kami cerita Lim. Benarnya namanya tidak ada tuh. Koko tuh abang, Lim tuh marga. Nggak tahu, berarti abang marga sebenarnya itu. Nggak tahu nama apanya. Abang beliau pendidikannya pun tuh tambatan kontor rupanya. Hafal Al-Quran. Cuma tak disampaikannya. Jadi lebih abdolnya ada uangnya 33 juta. Sebelum dia pergi umroh, daftar di haji dulu. 25.500.000. Kan lama nih Pak, ada sampai 10 tahun, bahkan ada 20 tahun. Sudah itu ada uangnya lagi, berangkat di umroh, yang jelas dia sudah terdaftar peserta haji. Karena kita sudah ada, dan sudah kita tunjukkan, kita buktikan dengan membayar sekian. Karena di negara kita memang yang agak lama berangkat haji. Kalau negara lain tidak, sampai kita menunggu uban tumbuh semua dulu. Jadi sudah tua-tua dan tidak bisa melaksanakannya lagi. Mungkin karena jumlah rakyat penduduk kita pula yang banyak berangkat haji. Yang jelas sudah, seandainya dia meninggal dunia, dia sudah terdaftar sebagai peserta haji. Kalau naik haji Pak Ustaz tidak akan sanggup, tidak akan dapat lagi, mati awak lagi. Umur berapa sekarang? 60 tambah 18 tahun, 78 tahun katanya. Tidak akan sanggup lagi, tidak akan yakin. Kita bukan masalah yakin tak yakinnya, ditunjukkan dulu bahwa kita sudah berniat melaksanakan haji. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, keimanan itu bisa kita buktikan dengan sosial atau yang disebut namanya perilaku. Jadi kalau orang betul beriman, pasti matanya dijaga. Mata nih
Kalau orang betul beriman, boleh kita cek. Suruh laki-laki berbaik duduk depannya. Sudah itu lewat perempuan. Bukan dia jelek, dia cantik. Kalau yang imannya kuat, pasti matanya menunduk ke bawah. Kalau mata yang tidak beriman, rezeki. Tengok dulu. Seperti itulah orang beriman, dijaga matanya pun dijaga. Jangan dengan lain. Mata ini dijaga. Sudah itu apa lagi? Lisan. Lisan ini dijaganya tidak asal bercakap. Enak sama dia, sama orang tersinggung, dibalas orang, tidak bisa lolok. Termasuk orang yang tajam-tajam bahasa menyakiti seseorang, itulah muaranya dari hati, tidak bisa direkayasa. Kadang ada santun, sopan, macam-macam. Tetapi rupanya kesehariannya, maka disebut salamatul insan fi hibsil lisan. Manusia itu selamat karena kata-katanya, pandai memelihara lidah. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, di orang-orang yang beriman dibuktikanlah dengan sosial perilaku. Kalau orang beriman itu termasuk diantaranya tidak ada hasad dalam dirinya. Bapak, tidak ada hasad, dengki, tidak boleh. Itu kalau orang beriman betul-betul beriman dengan Allah, buang jauh-jauh. Kenapa? Yang membuat seseorang itu tidak maju atau sibuk dia dengan urusannya sendiri tak selesai-selesai karena hasad. Hasad itu disebut dongki. Maka orang yang berdengki, siapa yang mendengki atau berbuat iri dengki kepada saudaranya, dengan kedengkiannya itulah nanti yang buat dia celaka. Kalau pernah sampaikan mungkin ceramah di tempat lain, mengulang kembali supaya kita berhati-hati. Orang yang berbuat dengki kembali kepada dirinya. Dikisahkan ini kalau diambil sinetron ada perannya. Satu raja, satu penasihat raja, satu di dalam itu ada orang hasad. Jadi di suatu hari sang raja meminta penasehat. Biasa, kita pun ada penasehat presiden. Bahkan ketika kita buat proposal pun ada Pak. Proposal Masjid Nurul Musallin untuk melanjutkan pembangunan. Pasti di proposal itu ada pertama penasehat. Ini. Sudah itu pelindung. Baru nanti panitia, ketua, wakil, sekretaris, bendahara ke bawah. Jadi penasihat raja ini diminta raja datang ke istana untuk memberikan nasihat kepada para menteri, pokoknya yang bekerja di kerajaan tersebut. Kesimpulan nasihat ini disampaikan sang penasihat kepada hadirin pada saat itu. Wahai raja, berbuat baiklah engkau kepada orang yang telah berbuat baik kepada engkau. Artinya ada berbuat kepada dia, maka balaslah kebaikan tersebut. Dan apabila ada orang dengki kepada engkau, jangan engkau balas kedengkiannya. Cukuplah kedengkiannya itu membuat dia nanti celaka. Jadi kalau orang dengki kepada awak, jangan balas. Biar nanti kedengkian itu membuat dia susah, membuat dia tak tenang, membuat dia celaka. Setelah
sang penasihat menyampaikan tausiahnya atau nasihatnya kepada hadirin, rupanya di dalam itu ada yang tak suka melihat sang penasihat bisa memberikan nasihat-nasihatnya kepada raja. Bapak, kita kerja di kantor, dekat kita dengan seseorang, pasti ada yang suka, ada yang tak suka. Itu adalah dengki. Tidak bisa terlihat, Pak. Dibawa ke laboratorium, di rongsen. Tidak ada, Pak. Jadi, sang penasihat ini setelah selesai menyampaikan nasihatnya kepada hadirin di kerajaan, dia pulang. Setelah dia pulang, tinggal di dalam itu adalah raja dan juga staf-stafnya lagi. Cuma di antara ini ada yang, kalau bahasa kampung kita, pendongki. Tidak boleh dekat orang dengan atasan. Apa kata si Hasad lagi sebut namanya? Wahai raja, dia tadi memberikan nasihat kepada kita semua. Tapi di luar sana, apa kata dia? Dibilangnya bahwa mulut raja agak bau itu. Bukan bahaya, Bu. Kata sang raja, tidak mungkin. Tidak ada dia bercakap demikian tadi. Elok-elok dia pergi. Tidak percaya raja katanya. Besok kita bawa dia ke sini. Tanya raja, kita buktikan apa yang disampaikannya itu. Cuma seorang raja dia harus pandai melihat situasi untuk mengamankan anak buah dia supaya tidak terjadi perkelahian dan juga tidak langsung menuduh. Padahal siasat tadi ini khawatir dia dekat nanti sang penasihat dengan raja. Tidak boleh, Bu. Kalau rezeki kita pasti kita dapat. Tidak ada yang tertukar rezeki. Orang pedagang di pasar berapa yang jual buah itu? Ada rezeki mereka. Tapi kalau orang pendongki, biasa pendengki ini supaya orang tidak bisa naik, kalau bahasa di pendidikan, pembunuhan karakter. Tak diberikan kesempatan. Jadi setelah demikian, tibalah saatnya pembuktian. Sang penasihat ini dibawa ke kerajaan setelah dijemput oleh si Hasad. Cuma sebelum sampai ke kerajaan, si Hasad ini dibawanya makan dulu. Dibawanya makan sang penasihat. Sebelum sampai makanlah kita dulu. Tapi di situ dia sudah punya strategi. Dikasihnya lah makanan-makanan yang berbau tajam, termasuk bawang putih atau bawang merah. Itu agaknya nggak baunya, Bu, ya. Kalau umpama kami sudah mandi, sudah diiris bawang, pergi ke pesta, pasti terbawa aroma bawang. Dibawanya makan-makan dulu dengan yang berbau tajam. Dengan harapan dia nanti supaya raja marah. Dibilangnya yang bau badannya, yang bau mulutnya, padahal dia. Setelah selesai demikian, mereka berangkat ke kerajaan. Sang raja, itu pula kekuasaan Allah. Setelah sampai, dia merasa dia pun dicium badan tidak bau, mulutnya pun tidak, yang datang ini pun tidak. Cuma sang siasat tadi, karena dia sudah kasih makan segala macam, tak sadar dia menutup mulutnya sendiri. Tertutup mulutnya sendiri. Sehingga dia raja, kalau sang penasihat dia tidak tahu apa tujuannya dibawa dari kerajaan. Kalau menyampaikan nasihat ini ada jadwalnya.
ada sekejulnya. Cuma raja tadi sudah melihat, tapi tak bisa dia menuduh. Setelah sampai di sana di kerajaan itu, sudah diinterogasi, rupanya raja sudah dapat dia kesimpulan, tapi belum seutuhnya. Setelah selesai, apa kata raja? Kalau begitu, besoklah kita lanjutkan. Sang penasihat itu pun bingung, dia ngapain diundang ke kerajaan lagi. Cuma raja sudah melihat bahwa ada yang menutup mulut, karena anggapan dia sang penasihat ini pasti bau badannya, mulutnya pun bau. Maka sang raja sebelum pergi sang penasihat ini, hai penasihatku, tolong bawa surat ini karena jalan ke rumahmu melewati rumah menteri saya. Tolong nanti diberikan dulu. Karena sambil pulang, sang penasihat tidak pula keberatan. Namun setelah keluar dari istana di pintu gerbang atau di kerajaan itu, datanglah si hasad ini pula. Hai sang penasihat, sudah selesai? Kan kamu situ sudah. Ini apa tuh yang di tanganmu? Ini surat, ada yang mau diantar ke menteri raja, sekalian saya pulang lewat jalan demikian. Kata si Hasan, biar saya ngantarnya. Dan kamu ngantar lagi. Saya disuruh raja, sekalian pulang saya tuh. Biar saya ngantar. Dialah mengantar surat ini. Sang penasihat dia pulang karena orang ngotot. Rupanya setelah diantarnya surat ini ke menteri, dibaca menteri isinya. Apa isinya? Wahai menteriku, siapapun yang mengantar surat ini kepada engkau, penggal kepalanya. Dia heran. Raja bercerita ini. Rupanya kamulah perusak di kerajaan ini. Kata raja, wajib kamu dipenggal kepalanya. Dia pun baru sadar perbuatannya tadi karena khawatir dia sang penasehat dekat dengan raja, dan sang penasihat itu mengantar surat ke menteri, khawatir pula dia dekat dengan menteri. Maka orang hasad ini serba salah. Maka kalau beriman tidak ada hasad. Ini yang membuat orang tidak tenang, bahkan tertutup rezeki dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka keimanan yang kuat tidak ada hasad di dalamnya. Tidak boleh dengki. Ini penyakit nih. Tidak akan tenang kita berpikir. Sampai-sampai kemajuan itu, bahkan disebut ada satu buku, bahaya hasad dalam peradaban. Bahaya hasad dalam kemajuan. Karena merasa khawatir. Maka disebutkan dalam hadis lain, kebaikan seseorang itu karena sifat dengkinya habis seperti kayu dimakan apa mak? Api. Itulah kalau orang-orang yang berbuat hasad. Termasuk diantaranya orang beriman itu adalah dendam. Hasad ada, apalagi pendendam ada. Tidak lama lagi kita nanti yang tidak bergerak separuh badan lagi mak. Kenapa orang mudah terserang penyakit? Tidak mampu mengelola hati. Maka rawatlah hati ini. Ini adalah jiwanya. Kalau mungkin kalau kendaraan, disitulah pius-piusnya. Kalau mobil pasti ada saklar-saklarnya. Hidupkanlah cabut saklarnya itu. Kecil-kecil nih. Tidak mau menyatukan arus. Kita pun kalau sudah rusak di sini, wajah pun lain bu, tidak ceria bahwa ketemu
Nggak ceria, nampak menahan apa dulu? Akan nampaklah raut wajah kita. Disitulah ketenangan. Maka disebutkan dalam surah Mulk, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan kepada kamu ada namanya pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Qalilan ma tashkurun. Sungguh sedikit mereka itu yang bersyukur. Bapak Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah, berapa? 6. Hah? 6 ya, 6. Jadi kaji kita pada berbagai ini adalah kita tunjukkan diri kita beriman kepada Allah. Pertama kita buktikan beramal baik, beramal soleh, ibadah-ibadah yang kita lakukan, sosial, termasuk menjaga mata, menjaga hati, lisan, dan juga terbuang dari sifat hasad. Cobalah, buang sifat hasad. Jangan dendam kepada orang. Bagaimana Pak Ustaz supaya tidak dendam kepada seorang? Jangan ingat kesalahannya. Ingat kebaikan yang berikan kawan kepada kita. Itu obatnya. Kalau diingat kesalahannya, mau meninju kita, Bu. Mau kita lempar apa pada tangan kita. Tapi ingat, oh inilah walaupun demikian, dia pembuka jalan bagi saya. Umpama ada seorang dibawa dia bekerja. Sini kamu kerja ya. Cuma setelah dia bekerja, bapak ini disuruh-suruhnya terus. Sakit hati bapak itu katanya. Ini. Ingat, saya bisa bekerja ini karena bisa saja bapak. Jangan ingat karena manusia ini ingat kebaikan kawan. Ingat Bapak ini Allah pada sebagai ini dengan kesimpulannya adalah kalau kajiannya tentang memperkuat keimanan kita, termasuk diantaranya membuang sifat hasad, karena khawatir kita hasad itu akan membuat kita celaka, membuat kita tidak tenang. Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan dapat disampaikan juga ini kepada kita. Kita tutup dengan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.